teater naskah dari Usman Ismail dengan judul Ayahku Pulang yang ditampilkan oleh peserta GSMS dari SMK Negeri 1 Gorontalo. Selamat menyaksikan. Berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah. Keesokan harinya hari raya. Setelah sholat, kuampuni dosanya. Sudahlah, Bu. Kenapa mengingat masa lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Tapi aku merasa ia masih ingat kepada kita. Tarsi kemana, Bu? Tarsi tadi keluar mengantarkan jahitan, Narto. Tarsi masih mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya dia sudah tidak banting tulang lagi sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya Ibu mau mengatakan kalau penghasilanku masih kurang kan untuk memberi makan sekeluarga kita? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Nampaknya Tarsi masih belum bersuami, Narto. Tetapi dari kedua pihak orang tua laki-laki itu terus mendesak ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan maksud aku menjual adik sendiri. Kenapa aku jadi mentah-mentah seperti ini? Ya, mungkin cara hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu adalah seorang hartawan yang mempunyai tanah dan harta yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian, seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur. Karena uang, Narto. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terulang untuk kedua kalinya. Aku tidak mau adik kau Tarsi bersuamikan seorang hartawan. Tidak. Cukup aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Tarsi mestilah bersuamikan seorang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-duanya, Bu, ada harta, ada budi. Dimanalah dicari, Narto? Adik kau Tarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang ini susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi, uang simpanan yang terakhir pun akan habis pula. Ini semua adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit getirnya hidup. Tapi kita harus mengatasi ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus berusaha lagi dalam pekerjaan. Saja punya uang 1 juta saja. Untuk perkawinan Tarsi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sudah Tarsi nanti, datanglah giliranmu, Narto. Aku? Kawin, Bu? Belum bisa aku memikirkan diriku sendiri sekarang. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jeripayahku nanti, Bu. Tapi aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia akan turun kepada anaknya. Maimun lambat benar pulang, Bu. Mungkin
banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan dia akan naik gaji. Betul itu, Bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak mempunyai uang, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau ia mau berusaha, ia pasti akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering melihat bersih dan bersama itu? Ah, dia cuma teman kerja, Bu. Tapi Ibu rasa dia sangat pantas buat kau, Narto. Meskipun Ibu rasa dia bukan orang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan kami sekarang, Bu? Mungkin nanti 10 tahun lagi. Nanti kalau semuanya udah beres. tapi kalau minta sudah kami nanti, kau mesti juga, Narto. Kau kan yang lebih tua. Sewaktu ayahmu pergi pada malam hari raya seperti ini, tak tahu aku apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama menunggu ya, Bu? Bang, Ah, tidak. lambat benar hari ini, Bun. Kerja lembur, Bu. Mana kau berbuka puasa tadi? Aku tadi berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat pernikahan saya nanti. Mana dia? Mengatakan cacitan. Iya, Bang. Tadi pagi aku bertemu dengan orang tua yang serba benar dengan ayah. Oh, gitu. Waktu Pak Kirto berbelanja di sentral, ia tiba-tiba berhadapan dengan orang tua yang kira-kira umurnya 60 tahun, Bang. Dia kaget juga, karena orang tua itu seperti dikenalnya. Katanya serba benar dengan Raden Saleh. Tapi, Bang, orang tua itu bilang di rumahnya. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun lamanya semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang yang mengatakan ini di Singapura, Bu, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, ia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihatnya juga, dia mempunyai hidup dengan sangat mewah. Ya, dia anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi kabar sama sekali tentangnya. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana wajah ayah sebenarnya? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar, tak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu sangat disegani orang-orang. Karena ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan seperti itulah ayahmu. Terus seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Selamat hari raya. Berapa hari kau libur, Mun? 2 hari, Pak. Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum ibu sajikan di atas meja. Pak Tirto bertemu dengan orang itu kapan? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kupiahnya sudah diputih, Bang. Oh, gitu. Kau masih ingat wajah ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku. Semestinya Abang itu. Karena umur Abang waktu itu sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku. Sudah kupaksa diriku untuk melupakannya. Akhir itu banyak bertanya tentang ayah. Ya, kata orang ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, semestinya ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Kasih kemana
Tadi sudah pulang sekarang. Jam berapa ini? Iya bang. Ternyata aku bertemu dengan orang tua yang mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku mengajarkan dia pelajaran bahasa Indonesia kepadanya. Baguslah itu. Kau harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau bisa bangga kan kalau kau bisa jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini. Lulusan sekolah rendah. Tak bisa aku merasakan atau bisa lebih tinggi lagi dalam sekolah. Karena tidak mempunyai seorang ayah. Tapi kau Maimun yang sekolahnya cukup tinggi, kerjalah sekuat tenagamu. Aku yakin kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi kok lambat benar? Makanlah dulu. Apa yang kau lihat di luar itu? Ah, tidak ibu. Waktu saya lewat di situ tadi. Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Seperti ada orang tua di sekitaran sini. Dari ujung jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, semuanya jadi diam. Orang tua, bagaimana wajahnya? Hari agak gelap, jadi tidak terlalu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tidak terlalu tinggi. Coba kulihat dulu. Siapa, Mun? Tak ada orang yang kelihatannya, Bang. Malam hari raya, ia berlalu dulu itu. Mungkinkah Sudahlah, Bu. Lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. sewaktu kami masih sama-sama muda dulu, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenang-kenangan yang belum bisa ibu lupakan. Nah, mungkinkah ayahmu kembali? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar ini rumahnya Nyonya Saleh? Semoga seperti suara ayahmu, Nak. Tina? Saleh, Engkau Tina? engkau salah. Kau banyak berubah, Saleh. Iya. Aku berubah, Tina. 20 tahun perceraian merubah wajah. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari masuk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Nak, ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku main dulu. Maimu, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih sangat kecil. Kakimu masih lemah. Belum dapat dari Dewa ini siapa? Saya minta si ayah. Mintas. Aku dengar dari jauh kalau aku mempunyai seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mintasi, seperti ibu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu harus berbuat apa. Aku pun tak
Tak tahu di mana aku harus memulai berbicara. Anak-anak sudah besar seperti ini semuanya. Dan aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, nampaknya anak-anak dapat juga besar, walaupun tidak dengan ayah. Mereka sudah jadi orang pandai sekarang. Nato sekarang bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Dan dari inilah dialah yang membantu aku menjahit. Ah, ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagi toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku ke dalam lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya sehabis perang ini. Sesudah itu, semua segala yang kukerjakan tidak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambarkan kembali di depan mata dan jiwa. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan aku air segelas, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu, nak. Semestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa dengan anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah engkau memberikan aku air segelas? Baik, ayah. Maimun, sejak kapan kau mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu, nak? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami banting tulang selama ini? Waktu aku berumur 8 tahun dan ibu hampir saja terjun ke laut. Untung saja ibu cepat sadar. Budak suruhan orang waktu aku umur 10 tahun. Jika kami mempunyai seorang ayah, kenapa hidup kita sengsara? Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakan kau waktu di sekolah rendah dulu. Kau menangis tidak bisa membeli kelereng seperti teman-temanmu yang lain. Kau pergi ke sekolah dengan baju yang robek dan tambalan sana sini itu. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi Bang, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku masih kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena menahan lapar, penyakitan, dan dingin. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah karena ulah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian kami menjadi anak suruhan orang dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku bisa membiayai makan sekeluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya,
Orang yang meninggalkan anak istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang terlihat dan terbayang dalam mataku hanyalah ayahku yang telah sesat. Ia pergi bersama perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Lupa juga ia kepada kewajibannya. Karena hawa nafsunya telah menyeretnya ke dalam pintu neraka. Tanya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun banyaknya. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu hilang bersama ayah yang meninggal ini. Maka jika kita mempunyai seorang ayah, ayah itulah yang menjadi musuhku sebesar-besarnya. Munarto, bang. Tapi bang, lihatlah ayah yang sudah sekarang ini. Dia sudah tua bang Munarto. Mim, pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Sering benar kau ucapkan kalimat ayah pada orang tua yang tidak kita kenal. Hanya karena dia orang tua yang masuk ke dalam rumah kita, lalu ia mengaku ayah kita. Kau sebut pula ia ayah. Coba kau perhatikan. Apa kau benar-benar bisa merasakan bahwa kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Tapi bang, kita ini adalah darah dagingnya bang. Bagaimanapun buruk kelakuannya, kita tetap anaknya yang harus merawatnya bang. Jadi maksudmu, ini ada kewajiban kita setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali kepada kita dengan keadaan yang sudah tua. Itu kita merawatnya. Enak betul. Munarto, sampai hati benar kau berkata seperti itu nak pada ayahmu. Ayah kandung. Memang benar tuh yang dulu pernah punya ayah. Tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah menerima pertolongan atau berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tua. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosa. Tapi ternyata sekarang, ya, benar kata Munarto. Aku cuma seorang tua, dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat aku tidak dikehendaki. Tapi baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Narto, bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang dulu pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sejauh apapun aku terjatuh ke dalam lembah kesengsaraan, aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Maimun, apa kau pernah menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Menerima tamparan, pukulan dan juga tendangan dari dia dulu.
pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Darto. Jangan kau membela dia. Ingat siapa yang membesarkan kau. Kau lupa, akulah yang membesarkan kau, akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan cacing Tuhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut pula membela-bela dia. Dan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu. Baiklah, peliharalah orang itu jika kalian memang cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan pahit getirnya hidup karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi baiklah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kebahagiaan dan kedamaian anakku saja. Lebih baik aku pergi. Inilah jalan terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Apa ayah sudah makan? Ayah akan kemana sekarang ini? Tapi jangan. Atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Kakiku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu tak sanggup untuk masuk ke dalam sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya, dia pergi untuk datang dan pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Seperti itulah dan seni memenang. Bagaimanakah Abang? Tidak dapatkah Abang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Kemana dia akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak ayah lagi. Ibu gak ada membuat seperti ini. Abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian pilih dia atau aku. Tidak. Aku akan sambil kembali ayahku pulang. Ayahku mesti pulang, Bang. Aku tidak peduli apa akan terjadi. Kalau perlu, bunuh saja aku, abang mau. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, 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 kembali. Bang, ayah mana, Bang? Mana ayahku, Kak? Tidak terlihat. Hanya kopiah dan bajunya saja yang sudah datang. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah, kamu jaga jembatan, Bang. Ayah, gimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu, Bang. Jadi, ayah terjun ke dalam sungai. Kenapa? Tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang angkuh. Pulang!
Ayahku, pulang! Terima kasih untuk aktor Ayahku